Usai pasca dilanda bencana, warga di kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Air bersih saat ini menjadi kebutuhan paling mendesak karena air di permukiman mereka belum mengalir normal. Sudah berapa hari Pak ngambil air bersih di sini? Seminggu lah. Seminggu ya? Iya. Apa harapannya Pak? Kalau bisa air apa? Sampaikan Pak. Kemungkinan dong biar lancar air ini. Iya, biar aman Pak ya. Pemerintah Kota Sibolga, TNI, Polri, dan pihak terkait masih berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik darurat. Namun ketersediaan belum mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat. Petugas di lapangan terus mengimbau warga agar mengantri secara tertib dan bergilir saat pengisian air dari pancuran umum guna mencegah kerumunan tidak terkendali. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Ainus melaporkan. Pemirsa, korban tewas di Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Ya, diperkirakan terdapat ratusan korban tertimbun yang tidak dilaporkan karena kampung tersebut hancur tersapu banjir. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Nagari Salareh, Ayah Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penemuan jenazah ini total menambah jumlah korban meninggal menjadi 87 orang, sementara 76 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas membutuhkan alat berat membersihkan material longsor dan mempercepat evakuasi korban yang diduga masih tertimbun dalam jumlah ratusan. Dan yang sekarang ini masih berkumpul dan area sudah luas. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kemungkinan besar akan berlanjut sampai tidak ada laporan ada orang hilang. Dari yang sudah ada ini ada sekitar 60 lah. Itu masih ada di lapangan, ini baru yang hadir dari Sungai Pak. Ya. Masih ada di lapangan sekitar 300 lagi yang tertimbun. Dan kita meminta tadi bantuan dari Pak Wagub ya, Wakil Wagub untuk bisa bantu angkat. Juga ada berumur. Dampak dari banjir ini lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan dirawat di RSUD Lubuk Basung. Kerusakan pun terjadi di hampir seluruh sektor, mulai dari 49 rumah rusak berat, 26 rusak sedang, 468 rusak ringan, 4 jembatan terdampak, hingga 2.801 meter ruas jalan tergerus. Total kerugian sementara diperkirakan mencapai 123 miliar rupiah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang Anyus melaporkan. Pemirsa, akibat longsor, ratusan warga Nagari Pasi, Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih mengungsi. Sementara 3 orang meninggal dan puluhan rumah warga rusak di Kecamatan 2 Kali 11 Kayu Tanam. Sejumlah warga di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sudah mulai membersihkan rumah mereka. Pemilik rumah berani membersihkan rumah karena cuaca di daerah tersebut sudah mulai bersahabat. Saat ini masyarakat di Anduring membutuhkan air bersih dan penerangan. Saluran air PDAM dan listrik dari PLN sudah 4 hari terputus. Sementara bantuan makanan dan pakaian sudah disalurkan ke daerah tersebut. Kejadian longsor di sini Jumat malam setelah sholat maghrib sekitar menjelang jam 7. Gitu. Perkiraan menjelang jam 7 malam. Berapa rumah yang kena? Bangunan ada 4 rumah, 1 musola. Yang dihuni ada 14 orang warga. Sementara sebanyak 600 warga masih mengungsi di Surau Tanjung Nagari Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 6 hari sudah mereka mengungsi karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Yang di Surakoto itu ada 164 jiwa, yang di Surau Tanjung ada 153 jiwa. Ini korban longsor atau gimana nih Pak? Yang khusus di Surakoto ini korban longsor dan untuk pengamanan evakuasi yang mungkin akan berbahaya berada di sekitar sepanjang bukit yang terkena longsor. Jadi dalam hal ini seluruh warga untuk sampai hari ini sudah 2 hari belum kita perbolehkan untuk pulang ataupun beraktivitas di rumah karena bukit sepanjang rumah penduduk itu masih sangat labil. Saat ini bantuan sudah mengalir di tempat pengungsian berupa makanan dan pakaian.
Namun akses jalan di daerah tersebut terputus karena material tanah longsor masih memenuhi badan jalan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, korban jiwa di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat saat ini mencapai 17 orang dan 6 orang hilang. Ya, hingga kini pencarian terus dilaksanakan pemirsa dan kita akan melihat situasi di lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang berhasil direkam tim liputan Indra Setiabudi dan Bagus Prasetya. Ya, pemirsa, dapat kami informasikan bahwa kali ini saya sedang berada di salah satu Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana di lokasi tempat saya melaporkan ini adalah salah satu kecamatan yang cukup parah juga akibat banjir bandang beberapa hari lalu. Dan memang bisa saksikan situasi terkini, ini jalan ataupun akses utama ini penuh dengan tumpukan lumpur, sehingga memang untuk daripada kegiatan masyarakat ini sangat terganggu, maupun juga pendistribusian berbagai makanan ataupun perlengkapan daripada korban bencana ini tersulitkan begitu. Namun pihak TNI dan pihak kepolisian ini berjibaku untuk yang tadi tempat saya melaporkan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan ataupun manusia begitu ya. Namun hingga sampai saat ini sudah bisa dilewati oleh warga maupun juga para petugas dan juga kendaraan bermotor, dikarenakan memang ini hasil kerja keras oleh para anggota TNI maupun juga Polri dan dibantu oleh warga sekitar untuk cepat merapihkan jalan untuk membuka jalur guna untuk membantu memberikan distribusi makanan kepada para warga. Dan kalau untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita akan berbincang bersama salah satu warga Desa Malalak. Ini kita sudah bersama dengan salah satu warga di Desa Malalak ya Pak ya? Malalak, Tobo Tengah, Sumatera Barat. Selamat siang Bapak. Siang. Bapak mohon izin, dengan nama siapa Pak? Saya nama Roni. Oke, Pak Roni, ini mohon izin, ini Bapak saat waktu kejadian ini kapan dan awal mulanya seperti apa dan gimana Pak? Awalnya selama 1 minggu hujan deras, angin kencang. Pas Selasa kemarin terjadilah itu banjir bandang. Hari Rabu jam 3:30 sore lah. Oke, saat itu Bapak sedang berada di mana dan apa yang Bapak lakukan saat terjadi kejadian banjir bandang terjadi Pak? Pas lagi kerja di gudang itu, di bawah. Ya. Oke. Terus terkait keluarga Bapak mungkin seperti apa waktu tragedi terjadi Pak? Kalau keluarga saya sendiri alhamdulillah selamat semua, masih sehat. Tapi keluarga yang lain ada korban nyawa sih, 17 orang yang udah ketemu, ada 11 orang yang belum, masih ada 6. Oke, sejauh ini daripada pencarian ini dengan cara manual atau sudah dengan ada alat berat? Sampai sekarang masih dengan cara manual. Oke, dan berarti masih ada kurang lebih masih 5 ya Pak ya yang belum ditemukan? 6 orang yang belum ketemu. Oke. Mungkin terkait distribusi makanan ini kan jalur sempat terputus dan sekarang sudah terbuka kembali ya Pak ya? Iya. Mungkin untuk konsumsi dan lain-lain semua sudah aman Pak? Kalau konsumsi alhamdulillah udah aman kayaknya, tapi kayaknya kurang air minum sih. Oke ya. Iya. Untuk aliran listrik saya lihat sudah mulai dipasang tadi sama PLN Pak. Apa memang ini sudah mati dari kapan, apa akan segera dihidupkan kembali untuk? Ini listriknya mati udah semingguan. Udah seminggu pasang. Sebelum terjadi banjir bandang ini listriknya udah padam. Oke, mungkin dari harapan warga Malalak mungkin seperti apa Pak? Untuk pemerintah mungkin seperti apa tanggapan Pak? Kalau itu kita mohon bantuan lah dari pemerintah pusat atau gimana gitu, agar ekonomi di kampung ini bisa pulih kembali, bisa berusaha kembali. Itu sih pesan-pesannya yang perlu kita itu. Baik, terima kasih Pak Roni atas waktunya bersama kami Pak. Terima kasih, mohon dilanjut. Ya pemirsa, beginilah tadi hasil wawancara kami bersama salah satu warga di Kabupaten Malalak, Sumatera Barat, yang mana memang untuk mereka, untuk terkait konsumsi, ini sudah bisa dipenuhi, namun memang mereka mengeluhkan kurangnya air bersih maupun juga air minum. Dan juga memang untuk terkait distribusi, ini pemerintah ataupun juga warga ini sangat sulit, dikarenakan memang mereka harus jemput bola begitu daripada posko yang telah disediakan. Mereka harus berjalan kaki guna untuk menjangkau beberapa RW yang berada di Malalak, Desa
di kawasan ini, dan sehingga memang untuk akses ini mereka sedikit terhambat. Namun pemerintah juga melalui BNPB dan juga stakeholder terkait ini tetap berupaya untuk memastikan kebutuhan para warga ini tercukupi dan untuk membantu beban daripada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir bandang beberapa hari lalu. Dari Sumatera Barat, Indra Setiabudi, Bagus Prastiadi, Ajus melaporkan.